dan itu dimulai setelah tergelincirnya matahari di siang hari. Itu mulai wukuf. Nah, mohon maaf, mungkin sudah disampaikan di KPIH untuk menyusun tentang kelemahan kita. Ketika wukuf itu, kejelekan-kejelekan kita itu disusun, Pak, demikian rupa. Kita pemarah, kita mungkin pernah dengki, kita mungkin pernah membenci, pernah sombong, pernah segala macam sifat yang buruk yang pernah kita lakukan. Kalau bisa kita tulis, kemudian di Arafah itulah kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah kita lakukan selama sekian tahun. Mungkin dosa kepada orang tua, baik yang ada maupun orang tua yang sudah meninggal, kesalahan yang kita lakukan kepada pasangan, baik istri maupun suami, kesalahan kita kepada tetangga, kesalahan kita kepada anak buah, kepada anak sendiri dan lain sebagainya. Kalau bisa disusun, Pak, disusun, ditulis. Setelah itu kita mintakan ampun satu persatu. Istighfar itu bukan sekedar kalimat ya Allah ampunilah aku, enggak. Istighfar yang dahsyat itu adalah ketika kita minta ampun kepada Allah, kita ingat semua dosa yang kita lakukan. Dan di Arafah itulah tempat untuk kita minta ampun kepada Allah yang sangat makbul. Dan harus ditanamkan kepada jamaah semua, Pak Tarong dan Pak Budi dan Pak Sur, bahwa harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa ketika wukuf itu Allah pasti mengampuni dosa kita. Karena Rasulullah menyampaikan dengan tegas, man waqafa wa dhanna annallaha la yaghfiru dunubahu ismun kabir. Barang siapa yang sudah wukuf di Arafah, kemudian di dalam hatinya ada keraguan bahwa Allah akan mengampuni dosa yang kita lakukan, maka keraguan itu adalah dosa besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Rasulullah ingin menyampaikan bahwa wukuf itu pasti Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Itu adalah puncak ibadah haji, dan itu yang ditunggu oleh banyak orang, adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wukuf, kemudian di Musdalifah, setelah itu ke Mina. Nah, ini juga harus Pak Tarong, didaftar lagi kesalahan-kesalahan kita. Karena pada saat melempar jumroh, banyak orang yang melempar tapi hampa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tapi hampa. Apa yang dilempar itu apa? Banyak orang mengatakan setan yang dilempar. Setan yang mana? Oh, yang dilempar itu berupa batu. Ternyata ada keterangan yang patut kita perhatikan, bahwa yang kita lempar, yang kita buang itu adalah sifat-sifat jelek dari pribadi kita. Kalau kita pemarah, ada 7 batu di Aqobah itu yang harus kita buang. Pertama, mungkin sifat marah kita. Ya Allah, saya sering marah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dilempar semua. Kemudian sifat hasad, dengki dan lain sebagainya. Jadi ketika melempar jumroh itu tidak hampa, ada di dalam pikiran kita sesuatu yang kita buang, sifat-sifat jelek itu. Nah, ketika Arafah, kemudian Musdalifah dan Mina, kita sudah membuang semua sifat jelek itu, maka disitulah kita akan menjadi orang yang baik. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kalau dikumpulkan menjadi mabrur. Jadi haji yang mabrur itu haji yang diterima. Yang pertama, ada yang memaknai yang diterima, yang makbul. Yang kedua, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haji yang ketika pulang hatinya bersih, tidak membawa dosa, karena dosanya sudah ditinggal di Mina, dosanya ditinggal di Arafah. Jadi itulah, karena itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, ada lagi riwayat yang lain menyampaikan, ya Rasulullah, ma birrul hajj, artinya sama. Ya Rasulullah,
Apa haji mabrur itu? Maka Rasulullah menjawab, al mabruru huwa tibul kalam wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ketika seseorang ingin hajinya mabrur, itu terlihat ketika mereka setelah pulang. Apa tandanya? Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ini adalah tibul kalam. Omongannya itu enak didengarkan. Omongannya itu membawa manfaat. Omongannya itu menyejukkan. Tibul kalam, tidak menyakiti orang, tidak menghina orang, tidak mencaci orang, tidak menghujat orang. Tibul kalam. Wa it'amut ta'am, yang kedua adalah tangannya ringan untuk membantu orang lain. It'amut ta'am bahasa lain. Yang ketiga adalah ifsya'us salam, menyebarkan perdamaian. Artinya di mana dia berada, tetangga, kiri kanan, teman, handai tolan itu merasa nyaman, merasa tenang dengan kehadiran orang ini yang baru menunaikan haji. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kok jamaah, Bapak Ibu yang Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira sedikit ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menggugah kita untuk lebih semangat beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih semangat lagi untuk kita mengejar, berusaha bisa menunaikan ibadah haji. Barangkali ini yang kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Muhtarom minta doa ya. Dan yang terakhir ini adalah acara doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslik Majid. Untuk kami mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan tausiah ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan saudara sekalian. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.